Saya berkenalan dengan wanita hanya sebatas konsumen dan pelanggan, lantaran sering berjumpa, perasaan itu mulai tumbuh. Sebelum kita lanjutkan minum apa arti definisi riba? Bertambah, bertumbuh, berkembang. Pinjam 100, bayar 120, riba. Riba, mau apa riba? Kredit riba, ATM riba. Sedangkan saya kerja di bank, Ustaz, berurusan dengan suku bunga tiap hari. Resign. Saya bingung, Ustaz, tentang riba sesungguhnya. Apa dibingungkan? Apa dibingungkan? Cari kerja lain. Cari kerja lain. Sebelum dapat ini macam mana Pak Ustaz? Darurat. Pasang target 3 bulan ini aku harus keluar. Oktober, November, Desember, 1 Januari aku harus keluar. Kalau ulama Saudi Arabia, ustaz-ustaz yang dah tamat dari Madinah, aku tak ada tawar-menawar. Resign. Kalau Mesir agak lunak sikit. Darurat. Daripada kau mati, daripada anak tak makan, oke, darurat. Begitu kata Syekh Qardawi, darurat. Tapi darurat tak semua hidup darurat. Tahun depan jumpa gimana masih situ? Darurat Pak Ustaz. Tahun 1439 gimana? Darurat Pak Ustaz. Udah lama, alhamdulillah Pak Ustaz, dah berhenti. Kenapa? Pensiun. Bagaimana hukumnya orang bayar zakat profesi kerja dari hasil gaji bank konvensional? La yaqbalu. Allah tak menerima illa thayyiban, kecuali yang suci-suci. Wa anfiqu, sedekahlah. Wa anfiqu, berzakatlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik mana diterima Allah? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha suci, Dia menerima hanya yang suci-suci saja. Tak diterima Allah yang tak suci. Pergi dibawa ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat balasan pahala haji mabrur karena kau berangkat dengan duit haram. Apa hukumnya akikah dengan sapi 7 orang? Anak bapak. Atau satu bapak anaknya 7 sekaligus, kembar 7 lahir. Duanya satu sapi. Apa hukumnya? Sah. Apa referensi Ustaz? Enak aja sah. Memang nikah ni sah. Apa referensi Pak Ustaz? 2 kitab. Pertama, Al-Yubi wa Humairah. Yang kedua, Hasyiah Al-Bujairini. Pertama, Al-Yubi wa Humairah. Kedua, Hasyiah Al-Bujairini. Boleh berkongsi antara kurban dengan akikah. 1 sapi, 2 akikah, 5 kurban, sah. Atau 7-7-nya akikah, sah. Baguslah 7 kambing. 7 kambing kurus-kurus. 1 sapi, tapi harus sapi limosin, sapi Australia. Mantaplah 1 sapi. Makin banyak dagingnya, makin banyak orang Islam bisa makan. Tapi ada Ustaz Salam mengatakan tak boleh, harus kambing. Ya, baca fikih sunnah Said Sabiq. Dalam fikih sunnah Said Sabiq tak boleh berkongsi 7. Jadi Ustaz pakai yang mana? Saya pakai yang mazhab Syafi'i. Anak Pak Ustaz kemarin, anak saya cuma 1. Jadi saya perlu sembelih kambing aja 2 ekor. Tak pula 1 orang anak disembelih 1 sapi Australia. Bagaimana proses serta prinsip akuntansi syariah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Saya bukan orang ekonomi syariah. Kita sudah bagi-bagi tugas. Fikih ibadah Dr. Samsudin Umair. Fikih kontemporer Mamardi Muhammad Saleh. Fikih ekonomi Islam Ustaz Hasbullah. Hadiri pengajian Ustaz Hasbullah. Tanyakan tentang asuransi, tentang akuntansi. Ustaz Hasbullah LCMA, S2-nya ekonomi syariah. Di An-Nur kajian. Bagaimana ruqyah secara syariat Islam? Soalnya saya pernah melihat ada ruqyah yang dilakukan nunggu tengah malam. Ruqyah bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Ustaz ini nunggu tengah malam mungkin sedang khusyuk, atau dia nunggu mau tahajud dulu, atau memang jin itu jamnya jam malam baru balik kantor. Selama dia tidak pakai jin, saya rekomkan untuk yang Pekanbaru ruqyah dengan ketua
Arsi Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia cabang Provinsi Riau, Ustadz Saifullah, Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Kalau pagi Ustadz Saifullah, kalau malam Ustadz Zafrullah. Di basement rumah sakit Ibu Zainab ada juga Ruqyah Syariah. Pilihlah mau kemana. Ustadz pernah di Ruqyah ya. Saya kalau ikut ruqyah masal, saya ceramah, habis itu ruqyah, saya ikut di situ. Pernah jin keluar? Tak pernah. Kalau gitu tak ada jin di badan Ustaz, mungkin ada, cuman pas ruqyah itu cabut dia dulu. Iya, begitu kata Ustaz Saifullah. Kalau ada orang ketika di ruqyah dia nengok ada kawan menjerit. Di berapa kali kami ruqyah masal di masjid di Win Islamic Center, begitu di ruqyah buta tiba-tiba ada yang kata, Ustaz, saya kok nggak ada ini, berarti saya nggak ada jinnya. Boleh jadi jinnya ada, cuman masuk cabut deh, begitu masuk dia balik. Maka perlu kita meruqyah diri sendiri habis sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, al-fatihah. Pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalika 5 ayat. Oleh muflihun. Ayat kursi, Allah qayyum la ta'khudhuhu. Ujung ayat kursi, lillahi ma fis samawati wal ardh. Habis itu qul huwallahu 3 kali, qul falaq wa bin nas. Tiupkan. Sapukan ke muka sebelum tidur malam. Khusus anak-anak gadis, mana tahu kalau di pelet orang. Hai, godain kita dong. Tiba-tiba anak gadis ini marah, apa? Kau macam kain lap menggoda, cuy. Ya, ambilnya ludah kalian. Nah, dibawakannya ke dukun. Bacakan dukun, kakak telinga bosin dulu. Kena. Oh, gitu sudah. Makan tak kenyang, tidur tak lelap. Pas mau makan mie ayam, nampak muka laki-laki itu menyumbul di balik mie ayam. Ente dah kena pelet. Hati-hati. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, janganlah sebut Tuan Guru, terbang saya nanti ke atas. Ustaz aja. Besar harapan kami Tuan Ustaz, langsung turun. Besar harapan kami Tuan Ustaz, ijazahkanlah buku tulisan Tuan Guru pada kami. Bersyukur kami bisa mengaji dengan Ustaz. Semoga Ustaz selalu ajaztukum jami'an mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan buku 33 tanya jawab kurban 30 fatwa seputar Ramadan 37 masalah populer 99 tanya jawab sholat dan ceramah yang ada di YouTube MP3 kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini di Musholla Bagus Salam Serayu. Qabiltu artinya aku terima. Qabiltu, aku terima. Begitu adat menerima ijazah. Waktu saya jumpa sama Ustaz, mau tak kami bawa ke rumah Habib Andi Zainal Abidin? Habib Andi yang di YouTube itu. Oh iya. Sampai ke sana kami jam 12 malam. Aduh, Habib tak enak nih kami jam 12 malam. Mau saya cium tangannya, dia pula mau cium tangan. Rendah hati betul. Hampir belaga kepala kami. Saya minta ijazahkan dulu Habib. Hadis musalsalat bil awwaliyah. Lah, anda tujuh. Kamu kasih ijazah saya. Habib dulu kasih ijazah, nanti saya pula. Begitulah rendah hati, padahal dia tinggi, mancung, ganteng, berjambang, bersorban. Begitulah rendah hati. Bukan baru ni, tak ganteng, sombong ni tak. Ustaz, saya bekerja di salah satu perusahaan bergerak di bidang distributor. Saya berkenalan dengan wanita. Hanya sebatas konsumen dan pelanggan. Lantaran sering berjumpa, perasaan itu mulai tumbuh. Sebelum kita lanjutkan minum saya. Lebih seru ini daripada tenggelamnya kapal pandemi. Agar cinta ini tak bertepuk sebelah tangan, bagaimana saya mengutarakannya Pak Ustaz? Karena saya ingin menikahinya.
Do you marry me? Apakah saya harus mengutarakan perasaan saya ini sama dia, Pak Ustaz? Khawatirnya kalau kita utarakan cinta kelaku, awak cinta, uang tak apa. Gitu kita bilang, Adinda, sudikah kau menerima cintaku? Apa kata dia? Anakku sudah satu. Nah, maka tanya walinya, dia kan ada walinya, ditai-tai maklumat, Fatimah dulu. Begitu adabnya begitu. Perempuan itu ada walinya. Kita minang bukan langsung ke dia, walinya, ayahnya tak ada atuknya tak ada abangnya tak ada adiknya, dia tak ada pakciknya, pakcik abang ayah atau adik ayah, tak ada semua. Berarti dia langsung dari planet Mars. Mana mungkin, pasti ada keluarganya, ayah angkatnya. Tanya baik, nikah. Lalu bagi yang laki-laki, kalau adikmu dipinang orang, anakmu dipinang orang, idza ja'akum man tardawna dinahu khuluquhu, datanglah anak lajangnya, orangnya baik, rajin pengajian, sopan, dia mau pinang, pasang wiju, nikahkan adikmu, nikahkan anakmu dengan dia. Jangan kau pilih-pilih. Illa taf'alu, kalau kau tak nikahkan, takut fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang sangat parah. Saya mau bertanya soal Syiah. Saya punya teman yang sholatnya berbeda dengan kita, seperti bacaan sholat sampai sholat fil alamina innaka hamidum majid. Cepat betul menghukum orang Syiah hanya gara-gara fil alamina innaka hamidum majid. Syiah itu sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Tapi kalau antum nampak nanti ada orang tangan lepas ke bawah, tidak otomatis Syiah, karena Maliki pun begitu juga. Ada agak mirip tentang tangan Maliki. Lalu kemudian ini yang tak ada dalam mazhab lain. Di depannya ada turbah Karbala, itu tanah dari Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Husain, tempel. Kalau tak ada, maka diambilnya tisu, karena kata dia tisu itu pun bisa jadi tanah, karena tisu kata dia tercipta dari tanah. Letakkan tempat sujud dia tisu. Tak ada salam, dipukul-pukulnya aja pahanya, tak pakai assalamualaikum. Kemudian sholatnya jamak, sholat subuh, zuhur jamak takdim dengan asar, maghrib jamak takdim dengan isya. Jadi 3 kali jamak. Makanya anak-anak muda banyak suka, yang malas-malas sembahyang suka. Jamak 3 kali. Lalu kemudian ini yang paling menarik, dia nikah kontrak, tak perlu pakai saksi, tak perlu pakai wali. Aku nikahi engkau 50.000 sampai sore nanti jam 5 tunai, sah. Maka dia tertarik anak-anak muda. Hati-hati kan ini. Saya jamaah ustaz di sosmed, sosial media dari Balikpapan, jauh. Numpang tanya, saya sering mengamalkan selawat nariyah setelah salat fardu. Namun saudara kita di medsos katakan bahwa selawat nariyah itu selawat neraka, mengagung-agungkan Rasulullah bukan Allah. Mohon penjelasannya. Selawat tafrijiyah, selawat nariyah, selawat badar, itu selawat yang disusun ulama. Boleh selawat yang disusun ulama dibaca, boleh. Selawat Busiri, selawat Bazanji, boleh. Itu bersanad sampai ke penulisnya. Itu sanadnya. Selawat nariyah, selawat menjauhkan dari neraka, bukan selawat neraka. Lah orang selawat menjauhkan dari neraka. Dalilnya apa? Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi wa sallam, Allah balas 10 kebaikan, wa hutat anhu 10 sayyi'at, dihapuskan 10 kesalahan, wa rufi'a lahu 10 darajat, dinaikkan 10 derajat. Selawat terbagi 2, selawat ma'zur yang diajarkan Nabi, itu yang ada dalam sahih, selawat ghairu ma'zur yang dibuat oleh para ulama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Salawat dari mana itu? Dari surat Burdah, Qusy. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selamat. Kenapa pakai syair-syair? Orang yang punya jiwa darah seni mendengar syair itu. Bahkan dalam pengajian-pengajian kami baca
ngaji di Mesir bukan macam ini cepat. Kita ngaji paling lama 3 jam. Mengaji di Mesir masuk jam 10 pagi, balik jam 10 malam. Maka ketika Syekh sedang munsyid, mana munsyid? Baca. Suruhnya munsyid artinya membaca nasyid. Nasyid itu bukan nasyid rebana, membaca syair. Kami kemarin waktu di rumah Habib Ali ada munsyid satu. Ustaz Abu Somad ada bawa munsyid, kata dia. Tak ada. Kami bawa perut kosongan. Dia ada munsyid. Munsyidnya datang dari Suriah. Dari Suriah. Munsyid itu membaca nasyid. Tadi saya jumpa Ustaz Imam Al-Falah. Saya bilang, nanti Ustaz Maulid Nabi coba buat lomba baca nasyid, baca qasidah. Wa ajmalu minka lam tarahu qattu ain. Tak ada wajah yang pernah dilihat mata seperti wajah engkau. Engkau itu siapa? Muhammad SAW. Wa atyabu minka lam talidin nisa. Tak ada pernah orang paling ganteng yang pernah dilahirkan manusia di atas muka bumi. Khuliqta mubarra'un min kulli 'aibin. Engkau lahir dalam keadaan bersih dari segala cacat. Ka'anna qad khuliqta kama tasha'. Seakan-akan kau lahir seperti yang kau inginkan sendiri. Lalu dia dipuji macam rembulan. Qamarun Sayyidina Nabi Qamarun. Kau seperti bulan, karena mereka mengatakan Tola'al Badru alaina, sudah terbit bulan. Jadi suara-suara mana boleh dinyanyi? Sedang Quran orang pakai lantunan lagu Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada lagunya itu. Kalau membaca tak pakai lagu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Dalam seni mengalir dalam anak-anak kita yang pandai, ajarkan. Kemana bakat anak? Anak saya ini bagus suaranya azan. Suruh lomba azan. Azan itu pakai lagu. Ada lagu yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi orang Malaysia, karena orang Melayu lembut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lembut ya. Untuk tempat kita cocoknya kuat-kuat. Apalagi untuk subuh. Wah, itu memang harus lagu metal itu. Saya baru mulai hijrah, Pak. Tiap malam sering menangis karena belum bisa membahagiakan orang tua. Masya Allah, hati-hati mulut. Apa hadiah terbaik, amalan terbaik bisa hadiahkan kepada orang tua saya, minimal bisa meringankan ada kubur. Karena saya juga baru belajar baca Quran, jadi seakan tak ada amalan. Al-Fatihah untuk almarhum ayat Al-Fatihah. Qul wallah 3 kali. Qul wallah semuanya. Kirim Al-Fatihah untuk almarhum baca. Antum belum bisa baca Quran, Qul wallah. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. 1 Qul wallah sama macam sepertiga Al-Quran. Tapi yang gara-gara itu berhenti baca Quran. Wanita pakai cadar terlihat biji matanya. Yang bermake up oleh laki-laki bukan mahram. Bagaimana hukumnya? Pokoknya dari mulai tumbuh rambut nih, tumbuh rambut sampai dagu, nih dari telinga, paku telinga, karena ada pakunya. Telinga orang tak bawa paku, pakai paku. Dari mulai tumbuh nih, itu boleh ditengok. Boleh tuh tengok. Dari mulai sini nanti boleh tuh. Yang mana tuh minta dari bawah? Boleh tuh tengok. Halal tuh. Tapi jangan tengok lama-lama lah. Tapi gimana? Kok gak salah? Terima kasih Pak Ustaz. Semoga Allah memudahkan segala urusan dan cita-cita Pak Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pendapat Ustaz masalah acara tahunan yang dilakukan masyarakat Pariaman Sumbar, yaitu tabwid yang dilaksanakan pada bulan Muharram? Tradisi melepas burung
burung. Lalu kemudian itu tradisi Syiah kematian Sayyidina Husain, Asyura. Lalu orang mengatakan bahwa ulama yang membawa Islam ke Minangkabau Syiah, itu pemalsuan sejarah, batil, tak betul. Ulama besar, datanglah seorang laki-laki namanya Pono. Pergilah dia merantau ke Aceh. Aceh di atas, Medan di tengah, Medan Melayu Delhi, Riau di samping Riau, Sumatera Barat. Pergilah dia merantau ke Aceh. Sampai di Aceh bergurulah dia sama ulama besar, wali negeri Aceh. Ketika datang tsunami, bisa air tsunami itu hanya melewati samping-samping makamnya. Rumah-rumah hancur, makamnya tak sedikit pun. Begini air itu. Air, ini makamnya, begini air lewat. Siapa dia? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili artinya orang singkel, Aceh singkel. Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf Singkili inilah yang pertama kali menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Judulnya Terjemahan Al-Mustafid. Kalau tak ada dia tak tahu orang Melayu baca Quran. Dia menerjemahkan. Si Pono tadi pun belajarlah sama Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil makan sirih. Makan sirih. Pas dia makan sirih, jatuh tepak sirih. Tempat sirih itu tepak. Jatuh tepak sirih itu ke dalam WC. Muridnya lari semua, busuk. Datang si Pono, digalinya WC, buangnya tai semua untuk mencari tepak itu. Habis itu dibersihkannya ke sungai, diantarnya balik kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf, ini tepak sirih engkau. Apa kata Syekh Abdul Rauf Singkili? Kalau aku mati nanti, engkau akan menjadi ulama besar. Asal kau berbicara, lidahmu akan menyampaikan kalam seperti kalam. Maka muridnya itu bernama Burhanuddin. Balik ke kampungnya, itulah dia Burhanuddin Ulaka. Dan dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah. Ini membantah orang yang mengatakan bahwa yang mengislamkan Pariaman Syiah. Bullshit, omong besar. Tak betul. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Burhanuddin berguru kepada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu datang dari mana ini tradisi Syiah ini? Tentara-tentara India yang pernah diletakkan di Pariaman. Tentara itu beraliran Syiah. Mereka yang membuat tradisi itu. Lalu kemudian di zaman sekarang dibumbu-bumbui oleh dibumbui oleh sama macam mandi belimau. Mandi belimau itu dulu biasa saja. Kenapa sekarang menjadi pakai keyboard pula, pakai artis pula? Kenapa? Karena ada unsur Pemda di dalam. Pemda ini tak peduli dia mau batil mau apa, yang penting keluar duit Pemda sih, keluar. Oleh sebab itu maka ulama mesti mengatakan yang hak.